Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyan Wibrianti dengan NIM G00230225 dari kelompok A3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi esofagus dan gaster. Jadi yang pertama itu ada anatomi esofagus. Anatomi esofagus ini terbagi menjadi 3 parts. Yang pertama ada cervicalis, setinggi UC6 sampai UT1. Yang kedua ada thoracalis, setinggi UT1 sampai UT10. Nah, yang terakhir itu ada abdominalis, setinggi UT10 sampai UT11. Nah, ini ini cervicalis, ini thoracalis, dan ini abdominalis. Nah, buat esofagus itu sendiri, jadi esofagus itu suatu tabung muskulorum sepanjang 23-25 cm, itu panjangnya pada orang dewasa, yang lewat antara faring di leher dan gaster di abdomen, dengan sphincter yang berada pada bagian proksimal dan distal esofagus berupa lumen bermukosa dan jaringan ikat dengan otot halus pada lapisan luar. Upper esophageal sphincter membantu jalur masuknya makanan ke dalam esofagus, dan lower esophageal sphincter merupakan jalur masuknya bolus makanan dari esofagus menuju lambung. Nah, ini angosdianya atau penyempitan. Ini yang pertama itu ada incisor-teeth, terus yang kedua ada oropharynx, terus ini epiglottis. Selanjutnya ini ada thyroid cartilage, terus ini cricoid cartilage. Nah, ini ada pharyngoesophageal constriction, terus ini ada thoracic. Nah, ini nanti makan, ini dari mulut, terus masuk seperti yang udah dijelaskan tadi, nanti masuk ke sampai makanan itu masuk ke gaster. Nah, ini selanjutnya ada anatomi gaster. Anatomi gaster itu, jadi gaster itu bagian traktus gastrointestinalis yang paling berdilatasi dan memiliki bentuk seperti huruf J. Jadi gaster itu bentuknya itu seperti huruf J. Nah, gaster itu dibagi menjadi 4 regio. Yang pertama itu ada fundus gastricum. Fundus gastricum ini merupakan area yang berada di atas ostium cardiacum. Nah, selanjutnya itu ada pars cardiaca. Pars cardiaca ini bagian yang mengelilingi lubang esofagus ke dalam gaster. Nah, terus selanjutnya ada corpus gastricum rugae atau plica gastrica. Itu merupakan daerah terluas dari gaster. Nah, selanjutnya itu ada pars pylorica atau antrum dan canalis pyloricum. Itu merupakan ujung distal dari gaster. Jadi pars pylorica ini terbagi menjadi 2, yaitu antrum dan canalis pyloricum. Terus ini ada selanjutnya itu ada gastroesophageal sphincter atau LS, musculus sphincter pylori, curvatura gastrica mayor, omentum maius, curvatura gastrica minor, omentum minus, orificium cardiacum setinggi VTH 11, dan orificium pyloricum setinggi VL1. Ini ada esofagus, kardia, fundus. Ini ada body of stomach, longitudinal layer, circular layer, oblique layer. Ini ada greater curvature, gastric rugae, duodenal bulb, duodenum, lesser curvature, lower esophageal sphincter. Nah, ini selanjutnya itu lubang gaster. Jadi
Orificium cardiacum setinggi VTH 11 itu terletak di posterior cartilago costalis 6 dan 2-4 cm dari linea mediana yang setinggi VTH 11, tempat masuknya esophagus ke gaster. Nah, selanjutnya itu ada orificium pyloricum setinggi VL1, itu terletak bagian dekstra dari midline pada planum transpyloricum setinggi VL1, dibentuk oleh canalis pylorus. Ini ada curatura gaster. Nah, yang pertama itu ada curvatura gastrica mayor. Nah, yang kedua itu ada curvatura gastrica minor. Selanjutnya omentum. Omentum maius itu bentuknya seperti tirai ini ya, yang ini, dan disusun oleh ligamentum gastrophrenica, ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastrocolica, dan ligamentum splenorenal. Nah, kalau omentum minus itu disusun oleh ligamentum hepatoduodenal dan ligamentum gastrohepatica. Nah, selanjutnya itu neurovaskularisasi esophagus dan gaster. Nah, buat arterinya itu yang pertama ini ada sepertiga superior. Itu ada esophagealis dan arteri tiroidea inferior. Untuk yang sepertiga media itu ada aorta descendens thoracica, arteri bronchialis dextra sinistra. Untuk yang sepertiga inferiornya itu ada arteri gastrica sinistra. Nah, untuk venanya itu, untuk yang sepertiga superior itu ada vena tiroidea inferior, sepertiga media itu ada vena azygos, dan sepertiga inferior itu ada vena gastrica sinistra. Nah, ini selanjutnya itu yang pertama buat arteri. Untuk yang sepertiga superior itu ada esophagealis tiroidea inferior. Nah, untuk yang sepertiga media, aorta descendens thoracica, arteri bronchialis dextra sinistra. Sepertiga inferior ada arteri gastrica sinistra. Untuk yang vena itu sepertiga superior vena tiroidea inferior, sepertiga media vena azygos, dan sepertiga inferior ada vena gastrica. Ya, ini buat gambaran arteri. Nah, ini tuh yang buat gambar venanya. Jadi untuk keterangannya itu tadi sama, tadi udah diulang juga 2 kali. Nah, selanjutnya buat yang di gaster itu ada arteri gastrica sinistra, arteri gastrica dexter, arteri gastrica brevis, arteri gastromentalis sinistra, arteri gastromentalis dextra, dan arteri gastrica posterior. Nah, untuk venanya di sepertiga superior itu ada vena tiroidea inferior, sepertiga media ada vena azygos, dan sepertiga inferior ada vena gastrica sinistra. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.